Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi hari ini dalam kuliah komunikasi kesehatan. Nah, adapun topik hari ini adalah kita membahas tentang konseling. Konseling merupakan salah satu jenis komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi antara dua orang atau lebih. Nah, dalam proses konseling nanti kita akan belajar hal-hal apa saja yang biasanya dilakukan di dalam konseling. Kemudian apa itu konseling? Konseling adalah komunikasi tatap muka. Seseorang membantu orang lain mengambil keputusan didasarkan pertimbangan dari beberapa alternatif. Nah, jadi dalam proses konseling ini terjadi tatap muka antara klien dengan konselornya. Nah, konselornya kita contohkan kita sebagai tenaga kesehatan, sementara kliennya adalah orang yang membutuhkan pertolongan kita gitu kan, membutuhkan solusi dari permasalahannya. Contoh misalkan konseling berhenti merokok. Kita sebagai konselor atau tenaga kesehatan memberi solusi untuk klien yang ingin berhenti merokok. Sementara klien kita adalah seorang perokok yang mungkin saja sudah mendapatkan akibat dari perilakunya dia. Misalkan ada masalah-masalah kesehatan. Nah, kita coba mendengarkan apa yang menjadi permasalahannya. Dari mulai dia awalnya merokok, penyebab merokok, alasan dia merokok, sampai pada akhirnya motivasi dia itu apa untuk berhenti merokok. Selanjutnya adalah prinsip konseling. Nah, dalam proses konseling apa saja nih prinsip-prinsip yang harus diperhatikan? Berikut adalah prinsip konseling tersebut. Yang pertama adalah penerimaan. Nah, ini dalam proses konseling ini kita harus saling menerima, baik klien maupun kita sebagai tenaga kesehatan. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan harus menerima nanti segala curhatan, unek-unek, penyampaian masalah yang disampaikan oleh yang dikonseling oleh kita, oleh klien kita. Sementara nanti klien kita juga harus menerima nanti apa yang disampaikan oleh tenaga kesehatan, ya termasuk solusi-solusi nanti yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua, individual. Nah, sifatnya konseling itu adalah individual, sehingga kita biasanya melakukan hanya dengan satu orang ya, yaitu kita sebagai tenaga kesehatan dengan klien saja. Nah, karena biasanya ini kan bersifat yang ketiga, rahasia. Kita harus saling menjaga kerahasiaan. Yang tahu itu kita sebagai konselor dan klien saja. Sehingga biasanya sebelum konseling itu ada perjanjian, ada penandatanganan untuk tidak membuka kerahasiaan ini, permasalahan ini. Ada informed consent-nya gitu kan nanti di situ. Kemudian yang berikutnya adalah penentu adalah klien atau pasiennya sendiri. Jelas ya, dalam proses konseling walaupun kita nanti memberikan alternatif pemecahan masalah, tapi yang memutuskan, yang menentukan kembali lagi adalah klien atau pasien kita. Misalkan mau berhenti merokok, ya kita nanti berikan beberapa
alternatif. Pertama, misalkan dengan memberikan banyak pilihan. Ya, diantaranya lakukan aktivitas yang positif, misalkan olahraga, kemudian lakukan juga kegiatan-kegiatan keagamaan. Selain itu, misalkan ada alternatif terapi berhenti merokok, ikuti itu terapi berhenti merokok, yaitu saran kita terhadap klien kita juga. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang tidak merokok. Nah, tapi pada akhirnya silahkan mana yang lebih nyaman bisa dilakukan oleh klien kita, oleh pasien kita. Kemudian selanjutnya adalah kontrol emosi. Nah, biasanya di dalam konseling ini ada kan yang sampai menangis, ada yang sampai marah-marah gitu kan. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai tenaga konselor, ya kita harus bisa kontrol emosi, jangan terbawa emosi. Ya mungkin awal-awal kita menjadi konselor bisa orang klien kita nangis, ya kita juga ikut nangis gitu. Ya klien kita marah-marah, ya kita juga tersulut emosi. Nah, itu kita harus netral, harus bisa menjaga itu. Makanya kita terus lakukan, belajar gitu kan konseling. Teman-teman silahkan nanti bisa melakukan ke temannya sendiri, kemudian bisa membantu di posyandu ya, bisa ke teman-teman SMA-nya. Silahkan yang punya masalah boleh curhat, boleh apa. Nah, itu belajar kita mengontrol emosi, sehingga apapun nanti emosi yang diberikan oleh klien, oleh pasien kita, ya kita tetap netral di situ. Kemudian yang terakhir dalam prinsip konseling adalah tidak menghakimi. Walaupun menurut pandangan kita klien itu salah, ya kita tidak boleh menghakimi bahwa kamu salah, kamu tidak, jangan begitu, kamu begini. Nah, justru itu akan menjadi akan ngeblok dia terhadap kita. Dalam prinsip konseling ya banyaknya kita mendengarkan saja. Nah, kalau dia minta solusi, ya kita kasih solusi, dan solusinya tidak boleh menghakimi gitu kan. Dan kalau tidak meminta solusi, ya secara normatif saja. Ya karena prinsipnya orang itu ingin didengarkan. Seolah-olah kita itu sebagai tempat pembuangan sampah gitu, mendengarkan curhatan. Kadang tidak perlu kita kasih feedback, dia sudah mengeluarkan unek-unek, sudah mengeluarkan permasalahan, ya plong sendiri gitu kan, pada akhirnya clear sendiri. Nah, itu yang harus dipahami dalam prinsip konseling. Bagaimana nih agar konseling kita efektif? Pertama, kita harus menghargai perasaan dan sikap orang. Ya, kita harus menghargai perasaan dan sikap klien kita. Apapun nanti yang disampaikan, seperti tadi saya sampaikan, ya dia bisa menangis, bisa marah gitu kan, bisa bersikap yang lainnya, ya kita tetap harus menghargai. Nah, itu tingkat kesabaran kita ya diuji ya dalam proses konseling. Karena kalau kita tidak bisa menghargai, maka tidak akan bisa berjalan dengan baik proses konselingnya. Dan orang itu beda-beda ya, punya sikap, ada sikapnya yang ramah, ada yang memang tidak ramah gitu kan, tergantung orangnya gitu kan. Dan justru dengan konseling ini kita bisa menggali bagaimana sih klien kita ini, bagaimana sih orang yang kita berikan konseling ini gitu kan, baik sikap maupun perilaku. Kemudian yang kedua, agar konseling efektif adalah kita harus empati. Empati itu bisa merasakan apa yang klien kita rasakan juga. Tapi tadi ya, jangan baper juga ya, jangan dia ikut menangis ya menangis,
Dia marah ya ikut marah juga. Ya artinya kita bisa merasakan gitu kan apa yang dia rasakan. Seperti teman lah ya. Teman kita mau curhat, mau menyampaikan masalahnya gitu kan. Ya kita juga harus seolah-olah bisa merasakan, harus empati terhadap permasalahan dia, terhadap permasalahan dia. Ya misalkan teman-teman di sini, kalau teman curhat, biasanya kalian ingin apa nih dari teman curhat kalian? Pasti ingin didengarkan kan? Solusi mah nomor berapa gitu kan, yang penting didengarkan dulu. Dan harus bisa teman kita itu merasakan juga gitu kan. Nah kalau sudah begitu, ya klien kita atau teman kita ya merasa puas gitu. Ya tadi, walaupun kita tidak memberikan solusi, tapi teman kita yang punya masalah setelah semuanya diungkapkan, ya menjadi plong gitu kan, menjadi lebih tenang. Kemudian yang ketiga, jujur dengan perhatian, pertanyaan, dan perasaan orang lain. Nah kita harus jujur ya dengan perhatian kita, bukan dibuat-buat. Nah inilah yang memang harus dilatih, butuh waktu. Jadi memang benar kita itu bukan hanya konselor dengan klien. Kita ini adalah orang yang memang benar-benar ingin membantu klien kita yang mempunyai masalah. Sehingga dalam memberikan solusi, memberikan pertanyaan, ya kita juga betul-betul itu dirasakan oleh hati kita juga. Nah kita anggap saja ya memang itu keluarga kita, orang yang dekat dengan kita yang membutuhkan solusi terhadap masalah yang dialaminya. Berikut adalah tahap-tahap wawancara dalam konseling. Pertama, pendekatan dapat dimulai dengan pertanyaan basa-basi. Misalkan apa kabar? Apa kabar Bapak? Apa kabar Ibu? Apa kabar Ade? Apa kabar Teteh ya? Jadi ini sebagai proses masuk gitu ya. Kita basa-basi supaya klien kita atau pasien kita itu juga merasa dekat dengan kita. Kemudian yang kedua, pengumpulan data. Nah, di sini coba kita lakukan asesmen ya, penilaian atau penggalian masalah. Apa masalahnya? Ada yang bisa dibantu. Kemudian nah, di sini sudah mulai nanti klien kita menyampaikan apa yang dirasakan, apa yang dialami, apa yang menjadi masalahnya sehingga klien itu datang ke kita. Yang ketiga, menentukan hasil sesuai dengan arah yang diinginkan. Apa yang Anda inginkan akan terjadi? Nah, di sini kita coba gali apa tujuannya datang ke sini, ingin seperti apa sih setelah proses konseling. Misalkan, oh saya ingin setelah konseling ini berhenti merokok. Nah berarti kan jelas bahwa target klien kita itu ingin berhenti merokok. Kemudian keempat, mengemukakan alternatif pemecahan masalah. Apa yang dapat kita lakukan mengenai hal tersebut? Nah, di sini disampaikan juga setelah tadi alternatif kita tanyakan apa tujuannya. Ya sekarang kita alternatif terhadap
masalah-masalah tersebut. Ya misalkan tadi targetnya ingin berhenti merokok. Nih gimana nih caranya ingin berhenti merokok? Kita gali juga. Pertama kan mulai dari niatnya kan seperti apa. Niat yang kuat dulu. Nah kita terus gali di sini, bener gak punya niat yang kuat untuk berhenti merokok. Tadi alasan-alasan untuk berhenti misalkan karena dia mempunyai masalah kesehatan akibat merokok, atau ada masalah ekonomi yang sehari bisa habis 2 bungkus tuh, kalau dihitung-hitung misalkan sekitar 50.000. Wah itu kalau digunakan untuk yang lain 50.000 kali 30 hari hampir 1,5 juta. Nah ini bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Kemudian karena ada masalah misalkan keharmonisan di keluarga, ya karena misalkan istrinya selalu marah-marah kalau lihat suaminya merokok, terus anaknya juga marah juga gitu kan kalau lihat bapaknya merokok, sehingga keharmonisannya terganggu. Nah di sini kita digali, kemudian dikasih alternatif apa saja nih untuk solusi tersebut. Nah bisa misalkan caranya pertama, Bapak bisa menghentikan langsung. Karena kan ya ini kan sifatnya kalau rokok misalkan ya adiksi. Ya sebetulnya tergantung motivasi kita. Besok diniatkan untuk berhenti, ya bisa saja berhenti. Gitu kan. Kemudian dikurangi sedikit-sedikit. Boleh. Kalau biasanya sehari habis 2 bungkus, kurangi nih. Hari besok jadi sebungkus, lusa jadi setengah bungkus, sampai misalkan seminggu memang benar-benar itu tidak merokok gitu kan, dikurangi sedikit-sedikit. Kemudian ada proses penundaan, yang biasanya merokok jam 7, besok ngerokoknya mulainya jam 9. Nah, lusa mulai jam 11. Kemudian hari berikutnya mulai jam 1, sampai pada akhirnya siklusnya dia tidak ada waktu untuk merokok lagi. Nah itu proses penundaan. Atau ingin diterapi berhenti merokok, nah ada gitu kan. Atau ingin diganti dengan hal-hal yang lebih positif, dengan olahraga, dengan ikut kajian keagamaan. Nah jadi memperbanyak aktivitas yang lebih positif. Nah di sini, di langkah ini kita berikan pilihan-pilihan. Kemudian yang langkah terakhir adalah generalisasi dan pengalihan proses belajarnya. Apakah Anda mau melakukan hal tersebut? Nah kita pastikan pertama, tadi dari beberapa alternatif mana nih yang akan dipilih. Kemudian pastikan dia melakukan itu. Misalkan dia mau ikut terapi berhenti merokok, pastikan kapan nih mau dilakukan terapi. Besok, oke. Besok langsung jadwalkan. Jamnya jam berapa, di mana gitu kan. Kemudian siapa nanti yang akan mengantar dia. Nah itu pastikan bahwa dia akan melakukan itu. Atau dengan cara mengurangi. Oke, bikinlah list, sampai bikin list, daftar bagaimana supaya terpantau pengurangan merokok tersebut, dan siapa nanti yang tugasnya untuk memantau hal tersebut. Nah ini kita bisa lakukan sebagai tahapan wawancara atau proses di dalam konseling. Selanjutnya, bagaimana nih sikap tubuh pada saat konseling? Sikap tubuh pada saat konseling, pertama, lakukan kontak mata sewajarnya. Ya, jadi
ini salah satu teknik ya, teknik. Jadi kalau kita melihat atau menatap klien kita, jangan terlalu lama ya, nanti ada ketidaknyamanan dari klien kita gitu kan. Ya sewajarnya saja gitu kan, lakukan kontak mata ya memang perlu gitu, sekian detik misalkan, hanya 3 detik kita lihat, yang lainnya coba kita alihkan pandangan kita ke hal yang lain. Kemudian yang kedua, tunjukkan sikap tubuh yang terbuka. Lakukan ya, jangan dipen juga gitu kan, jangan menyimpan tangan di belakang tubuh kita. Kita terbuka saja. Misalkan, ayo bapak ibu, atau ayo ibu, ayo teteh gitu kan, ayo aa gitu. Nah kita terbuka sikap tubuh kita. Jadi kita merasa, klien kita juga merasa bahwa kita menerima dia. Kemudian hadapi klien dengan tulus hati. Nah tadi sudah disampaikan juga, kita harus tulus ya, memang benar-benar bahwa ketika kita memberikan konseling ya, hati kita juga harus ikhlas ya, harus tulus bahwa kita ingin membantu klien kita. Apapun yang terjadi pada diri kita, kita mempunyai masalah di rumah, mempunyai masalah di tempat kerja, mempunyai masalah dengan teman, ketika menghadapi klien ya kita harus netral dulu, harus clear dulu ya, sehingga memang yang timbul ketika kita menghadapi klien ya rasa ikhlas, rasa tulus hati kita. Yang keempat, sedikit membungkukkan badan ke depan. Nah ini sebagai sikap menghargai, sikap empati kita terhadap klien kita. Yang kelima, perhatikan posisi, perlihatkan posisi wajar dan tenang. Nah kita harus bersikap wajar saja dan tenang, jangan baper ya, tadi juga jangan baper. Jadi kita tenang saja, tenang mendengarkan, kemudian merasakan apa yang dialami oleh klien kita. Kemudian setelah selesai kita memberikan dorongan, memberikan motivasi gitu kan. Kemudian menjadi teman, seolah menjadi teman klien kita. Ya, itulah sikap tubuh kita pada saat melakukan konseling. Berikut adalah kode etik konseling. Pertama, mempertahankan kerahasiaan. Jelas ya. Permasalahan, pembicaraan, percakapan, wawancara yang kita lakukan antara tenaga kesehatan, antara konselor dengan klien pada saat konseling ini adalah rahasia. Jadi yang tahu hanya kita sebagai konselor dan klien kita. Yang kedua, memahami akan pembatasan. Ya kita harus paham juga batas-batas yang harus kita lakukan. Tetap walaupun kita bersikap sebagai teman gitu kan, tetap kita ada batasnya. Kita adalah konselor dan yang kita lakukan konseling adalah klien kita. Tetap ada batas di situ. Kemudian hindari pertanyaan yang rinci dan tidak relevan. Nah ini hindari juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu gitu kan, di luar konteks konseling kita. Misalkan tadi bicara tentang permasalahan merokok, ingin berhenti merokok, malah kita menggali tentang masalah kehidupan di rumah tangganya, di keluarganya. Nah itu kita harus
hindari dan punya batas-batas ke wilayah mana kita harus melakukan konseling. Selain menjaga kode etik, kita juga menjaga proses konseling ini bisa berjalan sesuai dengan tujuan awal. Kemudian yang berikutnya, perlakukan klien seperti Anda ingin diperlakukan. Nah, ini prinsip ya. Sebetulnya prinsip dalam komunikasi kesehatan secara umum. Perlakukan teman kita, perlakukan sahabat kita, perlakukan orang lain itu seperti Anda ingin diperlakukan. Ya. Jadi kita pahami apa yang diinginkan oleh klien kita, apa yang diinginkan oleh orang lain. Jangan kita ingin dipahami oleh orang lain, ya pada akhirnya kalau begitu nanti akan kecewa ya. Nah, inilah prinsip yang sangat penting dalam proses atau dalam kode etik konseling. Kemudian yang terakhir adalah ingat akan perbedaan perorangan dan pengaruh latar belakang budaya. Nah, kita juga makanya dari awal kita harus tahu karakteristik klien kita. Sehingga kita tahu bahwa orang ini, klien kita ini seperti apa. Karena setiap orang mempunyai kepribadian masing-masing, tergantung dari latar belakang, baik budaya, pendidikan maupun lingkungan klien kita gitu kan. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan antara satu orang dengan orang lain. Berikut adalah langkah dan teknik konseling berhenti merokok. Ini contoh ya, memakai strategi 17. Saknya, sambut kedatangan klien dengan memberi salam dan berikan perhatian. Ini mulai menciptakan hubungan yang baik. Ya, disapa di sini. Assalamualaikum. Apa kabar Bapak Ibu? Nah, ini termasuk dalam langkah sa atau sambut. Kemudian T, tanyakan kepada klien untuk menjajaki pengetahuan, perasaan, dan kebutuhan klien terkait dengan bahaya merokok bagi kesehatan. Nah, tanyakan kepada klien mulai dari kapan Bapak mulai merokok, sehari habis berapa batang, jenis rokok apa saja yang dikonsumsi. Kemudian tanyakan juga apakah Bapak tahu bahwa rokok itu bahaya bagi kesehatan. Nah, hal-hal tersebut sebagai dasar referensi kita dalam mengawali wawancara atau mengawali konseling. Kemudian tanyakan juga kebutuhan klien gitu kan, datang ke sini mau seperti apa. Kemudian yang U, tadi sudah sa, kemudian T, kemudian sekarang U. Uraikan informasi yang sesuai dengan masalah klien kita. Kita sampaikan juga informasi-informasi mulai dari apa sih bahaya merokok, kemudian kerugian-kerugian ketika kita merokok, contoh-contoh orang yang terdampak atau mempunyai masalah kesehatan akibat merokok. Nah, itu sudah satu ya. Kemudian sekarang tu, bantu klien untuk memahami keadaan dirinya serta permasalahannya dan menetapkan alternatif pemecahan masalah. Nah, kita di sini kan membantu gitu kan, setelah digali masalahnya apa, kemudian tujuannya apa. Nah, kita bantu klien untuk mencapai
tujuan klien tersebut. Misalkan untuk berhenti merokok, ya kita bantu mau kapan nih berhenti merokok, kemudian alternatifnya apa saja nih. Tadi sudah diuraikan di slide sebelumnya, alternatif pemecahan masalahnya. Ya kita bantu di sini supaya klien kita nanti bisa menetapkan tujuannya dan menetapkan targetnya, mau kapan gitu kan, mau sampai kapan nih dia merokok, kemudian dia benar-benar ingin berhenti merokoknya kapan. Kemudian yang J, jelaskan lebih rinci konsekuensi dan keuntungan dari setiap alternatif pemecahan masalah. Nah, tadi kan sudah banyak nih alternatif untuk berhenti merokok. Misalkan dengan teknik mengurangi setiap hari. Nah, teknik mengurangi setiap hari ini teknik yang sangat mudah, tetapi butuh tingkat kepatuhan atau motivasi yang sangat tinggi. Nah, di sini diperlukan seorang yang memang bisa memantau bahwa benar gak si perokok tersebut mengurangi jumlah konsumsi rokok setiap harinya. Atau misalkan pilihannya mau terapi berhenti merokok. Nah, kalau ingin terapi berhenti merokok, kita jelaskan juga bagaimana keuntungan dan konsekuensinya. Keuntungannya dengan terapi diharapkan proses berhenti merokoknya bisa lebih cepat. Tetapi konsekuensinya ya dia harus datang lagi ke konselor atau ke terapis. Kalau ada biaya mungkin harus mengeluarkan biaya. Ini dijelaskan oleh kita alternatifnya sehingga klien kita nanti bisa memilih mau pakai metode apa untuk berhenti merokok. Kemudian yang terakhir adalah ulangi beberapa informasi penting dan ingatkan bila klien harus melakukan kunjungan ulang atau rujuk ke tempat pelayanan lain bila diperlukan. Nah, tadi coba kita ulang kembali proses konseling dari mulai Bapak datang, kemudian tadi permasalahan Bapak adalah ini ingin berhenti merokok tetapi belum tahu bagaimana caranya. Nah, ini diulang lagi, di-recall kembali, kemudian diingatkan terhadap alternatif pemecahan masalahnya tadi. Misalkan ingin terapi berhenti merokok, diingatkan kembali bahwa berarti Bapak besok akan bertemu dengan terapis berhenti merokok jam 9 di tempatnya terapis. Tolong dipastikan bahwa Bapak berangkat ke sana diantar oleh anggota keluarga yang lain. Kalau ada biaya, misalkan biayanya sekitar berapa nih? 100.000 kah? 200.000 atau 300.000 misalkan. Nah, itu harus sudah mulai dipersiapkan. Demikian kuliah hari ini tentang konseling. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.